Selamat datang di surganya sepatu. Sepatu berbagai merek dijual dengan harga miring di Taman Puring. Bukan cuma sepatu, di sini juga dijual bermacam fashion, aksesoris hingga barang elektronik. One stop service gitu deh. Nggak heran pembeli hilir mudik memenuhi setiap penjuru pasar. Bahkan sampai jadi lokasi para bule berburu barang-barang. Warga harus tahu nih, di masa jayanya, pasar Taman Puring dikenal sebagai primadonanya sepatu-sepatu murah. Tapi itu dulu, saat ini jangankan pembeli, pengunjung pun tak tampak batang hidungnya. Pasar Taman Puring semakin redup babak belur dihajar e-commerce. Seperti Tanah Abang, Taman Puring sekarang kosong melompong. What? Pasar yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini menambah panjang daftar pasar yang tak kuasa melawan gempuran belanja online. Taman Puring sejatinya memiliki sejarah panjang. Pasar ini mulai dikenal publik sejak tahun 60-an. Dulunya, Taman Puring merupakan pangkalan oplet yang kerap dijadikan para pedagang pikulan mengais rezeki. Barulah di tahun 1983 dibuat bangunan pasar untuk menampung para pedagang barang bekas di Jakarta Selatan sesuai kebijakan Gubernur DKI saat itu, Suprapto. Di tahun yang sama, dibangun pula taman rekreasi yang posisinya persis di sebelah pasar sehingga dikenal dengan Pasar Taman Puring. Awalnya pedagang menjual barang bekas dan antik. Saat itu, Pasar Taman Puring dikenal sebagai referensi untuk mencari barang-barang bekas tapi masih layak pakai. Hingga akhirnya pada 2002 terjadi peristiwa yang mengubah wajah Pasar Taman Puring. Kebakaran membuat pemerintah provinsi merenovasi pasar secara besar-besaran. Citra Pasar Taman Puring pun menjadi modern dengan menempati bangunan 2 lantai seperti yang dikenal sekarang. Pasar Taman Puring identik dengan sepatu, baju, dan tas murah. Bukan rahasia lagi jika kualitasnya satu tingkat di bawah orisinil alias KW. Namun, barang-barang yang dijual sangat mirip dengan aslinya, sehingga sulit dibedakan dengan barang asli. Para pedagang biasanya mendatangkan barang dari Cina dan Vietnam. Tak jarang juga pedagang mendapat sepatu-sepatu langsung dari pusat perbelanjaan atau mall. Kalau asalnya dari pusat perbelanjaan, kualitasnya dijamin orisinil ya warga. Contoh inilah yang kita dapat barang dari mall yang kita kerjasama dari salah satu mall brand yang dia memang kalau memang udah bisa dibilang stok opnam akhir, barang mereka sudah nggak seri nomor lah, udah nggak lengkap. Nah itu kan tergantung kita kesepakatan antara kita sama owner. Itu makanya kan mereka kita bisa dapat lebih murah kan karena hitungannya borongan. Sepatu sneakers misalnya dibanderol mulai dari Rp200.000 hingga Rp800.000. Sementara sepatu pantofel berbahan kulit dijual seharga Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Harga yang ditawarkan tentu masih bisa lebih murah, tergantung proses tawar-menawar. Murah tapi nggak murahan. Kunci untuk mengecek keaslian sepatu adalah dengan bertanya langsung kepada sang penjual. Saking murah tapi berkualitasnya sepatu-sepatu yang ada di Pasar Taman Puring ini, tak jarang para penjual online mengambil barang dari sini. Mereka membeli dalam partai kecil dan besar untuk kemudian dijual lagi melalui berbagai platform. Sayangnya, sejak kala Pasar Taman Puring tampak di depan mata. Dimulai dari pandemi Covid, banyak pedagang yang berguguran. Semakin parah belakangan ini seiring dengan gempuran dahsyat dari toko online. Bukan hanya pembeli, Taman Puring juga ditinggalkan oleh para pedagangnya. Para pedagang yang masih bertahan di pasar sebetulnya tidak tinggal diam. Mereka sudah melakukan digitalisasi dengan menjual secara online. Namun tetap saja belum mampu mendongkrak penjualan karena kalah bersaing dari segi harga dan promo. Serbuan barang-barang impor dengan harga murah memang menghancurkan banyak UMKM lokal, termasuk para pedagang di Pasar Taman Puring. Kepengennya sih lebih diperhatikan lagi ya sama pemerintah daerah, Pemda. Apalagi ini Taman Puring, maaf kata, sudah dikenal banyak orang. Bahkan kalau saya cari browsing di internet, udah ke Asia Tenggara juga ke Asia udah ada kan gitu ya. Zaman memang terus berubah. Sekarang dan seterusnya merupakan eranya belanja online. Tapi sedih gak sih warga? Kalau semakin banyak pasar yang tutup, padahal banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari pasar. Semoga aja ada solusi terbaik bagi semua pihak ya warga.